Warta kebangkitan Yesus yang diulang-ulang adalah damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah kelanjutan dan buah dari pewartaan Yesus sewaktu hidup. Doa damai sebelum komuni yang kita dengar, yang didoakan oleh imam, diambil dari sabda Yesus setelah perjamuan terakhir. Pada saat Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus, Roh Penghibur. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadaku. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14:27. Yesus selalu membawa damai kepada siapapun dan dalam keadaan apapun, karena Ia adalah anak Allah yang meminta kita juga untuk menjadi anak-anak Allah yang membawa damai, hingga tidak takut pada apapun dan pada siapapun. Dalam Matius 5:9, Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Untuk itulah Paus Leo ke-14 tidak gentar pada siapapun saat menyerukan perdamaian. Sejak awal terpilihnya pada 8 Mei 2025 yang lalu, kata-kata yang dipakainya adalah damai sejahtera bagi kalian. Kalimat pertama yang keluar dari mulut saat tampil damai sejahtera. Agar kita menjadi agen perdamaian, ajakan Paus Leo. Maka saat menyaksikan konflik Timur Tengah, Paus Leo pun berseru dengan tegas bahwa perang di Iran harus segera diakhiri karena telah menimbulkan banyak korban. Paus Leo meminta pihak-pihak yang mengorbankan perang di Iran untuk menahan diri dan mengambil jalan dialog bagi perdamaian. Stabilitas dan perdamaian, katanya, tidak dibangun dengan ancaman timbal balik atau dengan senjata yang menabur kehancuran, penderitaan, dan kematian, tetapi hanya melalui dialog yang masuk akal, otentik, dan bertanggung jawab. Beliau pun mengatakan, Yesus datang tidak membawa perang, tetapi membawa damai. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berkisah tentang salah satu peristiwa di mana Yesus menghampiri dua muridnya yang pulang ke Emmaus dengan mata mereka yang gelap tertutup oleh peristiwa Jumat Agung, tanpa mampu melihat matahari Paskah. Meskipun disapa oleh Yesus, meskipun melihat sosok Yesus, tetapi mereka tidak mengenali Yesus dan tidak menyadari kehadiran Yesus karena fokus dan terjebak pada pikiran, perasaan, pengalaman, mungkin kemarahan, kekecewaan, keputusasaan atas peristiwa yang terjadi pada Jumat Agung. Yesus menderita dan wafat di kayu salib yang membuat mereka tidak mengalami damai. Untuk itu Yesus menemani mereka, memberi pelajaran, menerangkan kitab suci. Luar biasa, Yesus memberi kursus kitab suci kepada dua orang murid Emmaus itu, yang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus kurang lebih 11 kilometer, dua yang harusnya bisa ditempuh 2-3 jam, tetapi dikatakan dari pagi baru sampai malam, untuk menunjukkan betapa lambannya mereka pulang, kecewa, capek, lemah, letih, lesu, gelisah, marah, tidak ada kedamaian, kekecewaan yang luar biasa. Walau dijelaskan oleh Yesus, mata mereka juga belum melihat kehadiran Yesus. Sampai tiba saatnya, untung mereka yang mengalami ketidakdamaian, kemarahan, kekecewaan yang luar biasa, mengundang Yesus untuk mampir,
memaksa. Walaupun tidak mengenal, tapi rupanya hati mereka berkobar-kobar. Kenapa dengan pribadi ini? Siapa orang asing ini yang membuatnya itu semangat, berkobar-kobar? Walaupun dikatakan mukanya muram, tapi hatinya berkobar-kobar. Maka mereka mengundang Yesus, bahkan memaksa. Bukan mengundang basa-basi, tapi memaksa. Akhirnya Yesus datang. Saat memecah-mecah roti, yaitu merayakan Ekaristi, terbukalah mata mereka. Sehingga siapa yang dilihatnya itu kemudian dikenalinya sebagai Yesus yang sungguh bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, setelah memecahkan roti, setelah perayaan Ekaristi, mereka pun yang tadinya berjalan dari pagi hingga sore, kini kembali ke Yerusalem. Dari Emmaus ke Yerusalem, yang diduga mungkin sekarang setelah Ekaristi, setelah berjumpa dengan Yesus, setelah mengalami semangat dan kebangkitan, setelah ada damai sejahtera, mereka kembali ke Yerusalem mungkin 2-3 jam dan mewartakan peristiwa kebangkitan Tuhan. Ada damai sejahtera yang membangkitkan semangat yang mengatasi kelelahan fisik. Ada damai sejahtera ketika ada bersama dengan Yesus, ketika menerima Yesus. Maka mereka kembali tanpa menyadari ada kelelahan fisik yang diatasi oleh kekuatan yang luar biasa karena perjumpaan dengan Yesus, karena Ekaristi, untuk kembali ke Yerusalem membawa damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus melalui penjelasan kitab suci dan perayaan Ekaristi memecah-mecah roti. Lalu kita renungkan, itulah juga yang kita rayakan hari ini. Ada 2, liturgi sabda, liturgi Ekaristi. Ada mendengarkan sabda, ada memecah-mecah roti. Seperti perayaan kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan, lalu nanti kita akan lanjutkan dengan perjamuan Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, boleh jadi kita juga mengalami sesuatu yang membuat kita kecewa, putus asa. Tidak ada damai sejahtera seperti Emmaus, para murid Emmaus. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui kitab suci, melalui sabdanya. Siapa tahu Tuhan sendiri datang di antara kita. Kita melihat tetapi kita tidak mengenalinya. Ketika kita berkobar-kobar semangat kita ketika mendengarkan kitab suci. Dan juga melalui Ekaristi, perjamuannya, di mana Yesus sungguh hadir meneguhkan kita. Mari kita mendengarkan apa yang Tuhan sabdakan dan menikmati buah Ekaristi, di mana Tuhan sendiri menyatakan kasih-Nya. Kadang-kadang dalam perayaan Ekaristi kita melihat Tuhan dalam rupa tubuh dan darah. Kita melihat tetapi mungkin belum mengenali seperti para murid Emmaus. Semoga melalui kitab suci dan Ekaristi kita pun mampu menjadi pribadi yang membawa damai sejahtera. Dalam Matius 5:44, Yesus selalu berkata kepada para murid-Nya, "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Maka setelah kebangkitan, Yesus tidak berbicara tentang para musuhnya. Yesus hanya fokus lihat pada kebangkitan. Dan Yesus juga mengajak para murid untuk mewartakan damai sejahtera bagi siapapun. Maka saat di atas salib, yang didoakan oleh Yesus adalah, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan karena itulah dalam warta kebangkitan tidak ada satupun kata-kata Yesus yang menyinggung para orang-orang yang menyesah, orang-orang yang membuatnya menderita, orang-orang yang membuatnya ia wafat. Fokusnya adalah pada damai sejahtera dan kebangkitan Tuhan. Bisa jadi ada pengalaman kecewa, putus asa, tidak bahagia
tidak damai. Mari kita fokus pada apa yang Tuhan tawarkan, dan mari kita menjadi agen-agen pembawa damai sejahtera, teristimewa di tengah situasi yang mungkin kadang-kadang sulit. Mari kita berdoa juga untuk perdamaian dunia yang membutuhkan. Bapak Paus mengajak kita untuk terus-menerus berdoa, bahkan mengadakan vigili secara khusus untuk perdamaian dunia yang bisa berpengaruh kemanapun, termasuk ke negara kita. Semoga di negara kita juga ada damai sejahtera, di keluarga, di gereja, di tengah masyarakat, di tempat kerja kita. Semoga kita sungguh membawa damai sejahtera.